Teman-teman, sore tanggal 1 November 2021. Kali ini saya akan berbagi cara melepaskan spool horn tua. Jadi horn speaker tua ini dapat kita lepas dengan mudah dengan membuka 4 buah baut pada sisi bagian belakangnya seperti ini. Pertama kita buka dulu. Jadi total bautnya itu ada 9 baut, nggak lebih nggak kurang yang harus kita buka. Sorry, bukan 9, 4 kali 3 berarti 12 baut ya, 12 baut. 1 2 3 4 yang berfungsi untuk menahan brace bagian belakang penyangga, terus menghubungkan antara corong atau horn dengan bagian membran diafragmanya. Nah, setelah 4 baut ini kita lepas, maka ini bisa kita angkat, hati-hati, dan ngangkatnya harus benar-benar lurus vertikal, karena kalau enggak nyangkut. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di mana sih tempat posisi si spoolnya? Jadi spoolnya itu berada pada sisi bagian bawah dari pas plugnya ini ya. Ini sebagai wave guide ya, wave guide yang mana nanti dari dalam membran itu disalurkan melalui pipa, terus ke arahnya baru balik. Nah, jadi tempat posisinya si spool yang baru ini kan kita ganti, itu ada di bagian belakang dari wave guide-nya ini. Oke, ini kita buka. Ada 4 baut, buka secara hati-hati ya. Ini posisinya 1 2 3 4 ya. Oke. Nah, setelah 4 buah baut tadi kita lepaskan, maka kita lepas secara perlahan seperti ini. Kemudian ada 4 lagi. Ini adalah 4 yang terakhir yang mengikat antara bagian cover magnet serta wrist bagian depan ini ya. Ini ada 1 2 3 4, kita buka satu persatu. Ini berakhir pada sisi magnet. Jadi sampai di sini ini udah kita bisa buka sebenarnya. Jadi kita buka dulu yang baut 4-nya yang mengunci bagian ini dengan magnet. Dan ingat teman-teman semuanya, semua baut-baut pada speaker tua ini dilengkapi dengan masing-masing 1 buah ring. Jadi harus teman-teman perhatikan nanti pas pemasangannya, jangan sampai ringnya hilang, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi performanya atau performa dari si speakernya karena nggak terlalu kencang. Nah, ini selanjutnya kita lihat. Nah, disinilah bersemayamnya si koilnya. Oke, kita lihat dengan seksama. Maka koil ini ada pada bagian yang menghubungkan si corongnya ke magnetnya. Ini seperti ini. Dan ingat juga jangan sampai terbalik untuk pemasangan pasnya. Jadi ada warna hitam dan warna putih. Di sini ada kode yang bisa teman-teman lihat dengan label BLK, yaitu black sebagai inisial untuk black, BLK atau hitam. Nah, ini kemudian kita lepaskan. Kita ganti dengan koil yang baru. Ini adalah koil yang baru. Dia bisa kompatibel dengan beberapa tipe, yaitu ada ZH5025B, 50DBM, dan BB. Dan part pengganti ini memiliki nilai resistance 12,5 ohm serta impedansi 16, sama seperti karakteristik aslinya karena labelnya dari Toa juga. Oh ya teman-teman semuanya, mengapa speaker Toa kami rusak? Nah, hal ini bisa
diakibatkan oleh kesalahan pemilihan terminal output pada amplifier-nya, atau ketidaksesuaian antara power yang ada di amplifier dan yang di speaker sehingga over, ataupun penyebab-penyebab lainnya. Ini teman-teman, kemudian kita hubungkan ke brace ini ya, baru kemudian kita bisa tutup. Ini akan kita hubungkan ke brace nya. Jadi posisinya seperti ini. Dari bagian ini kemudian ketemu baut masing-masing. Oke, saya lupa. Ini covernya harus dipasang juga ya. Ingat posisinya, ini ada bagian lebar ya, yang lebih lebar itu ketemu sama yang bagian lebar, dan yang bagian tipis ketemu bagian tipis seperti ini. Kemudian kita tutup. Kadang-kadang banyak sekali teknisi itu lupa memasang bagian cover dari si coilnya, sehingga ya sedikit banyak ini akan pengaruhi. Karena apa? Karena bagian ini saya indikasikan ya, bagian cover ini berfungsi double, yaitu sebagai cover dari bagian depan serta juga sebagai pas plug. Apa itu pas plug? Jadi seperti ini teman-teman, pergerakan konus ini nantinya itu akan dibatasi dan keluar suaranya hanya melewati celah-celah yang ada pada bagian pinggiran dari cover konus ini. Oke, sehingga terjadi cutting frekuensi pada nilai-nilai yang tidak dikehendaki, sehingga yang diutamakan itu adalah frekuensi yang ingin diloloskan saja atau yang telah difilter. Mengapa? Karena untuk corong ini dia cenderung kepada suara vokal, jadi bukan untuk suara bass dan suara lainnya. Oke, ini kita pasang kemudian seperti ini, baru kita pasang bautnya. Teman-teman, setelah keempat baut ini kita pasang, kemudian kita akan menghubungkan horn bagian waveguide-nya. Ini waveguide-nya ada yang terbuat dari plastik, ada yang dari kaleng. Yang seri baru ini dari plastik ya. Jadi langsung kita pasang aja seperti ini. Kita pasang aja seperti ini. Kemudian ini kita pasangkan bagian persisinya. Oke, sebelum pasang kita harus pasang cover belakang, saya lupa. Dan terminal kabelnya jangan salah, ada yang hitam dan ada yang putih ya. Teman-teman, yang hitam itu ada pada bagian yang memiliki coakan lebar BLK sebagai tanda black ya. Dan yang tipis itu untuk yang putih, nggak ada label. Jadi yang ada label itu adalah yang hitam atau black. Dan ini ada label top yang mengindikasikan ini bagian atas. Jadi masanya seperti ini teman-teman ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan bawaan pabrik. Ini ada top, jadi harus pasang top juga. Dan terakhir kita akan memasang bagian pas plug-nya. Jadi fungsi pas plug itu adalah waveguide-nya adalah untuk mengarahkan supaya terjadi perkalian berapa kali lambda dari suara yang diplot. Ini kita pasangkan dulu satu persatu bautnya. Seperti itu, ada 4 buah baut ya. Kita pasang. Dan terakhir nanti kita akan memasang ke bagian horn corongnya. Nah teman-teman, setelah waveguide, terus pas plug, cover belakang, serta coil dan si cover serta si brace-nya sudah terpasang, kemudian ini kita taruh ke sini ya, ke bagian induknya. Teman-teman, untuk Anda yang merasa perlu menguji, boleh pakai multimeter terlebih dahulu atau dengan amplifier. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman saya beberapa kali memperbaiki toa yang udah cukup banyak, itu kalau kita pakai coil baru jarang sekali rusak dari pabrik, karena pastinya sudah melewati QC. Jadi saya tidak mau membuang waktu untuk mengujinya. Tapi untuk teman-teman yang mau teliti, ya monggo silahkan diuji dulu. Nah,
Ini langsung kita pasang saja pada hornnya, karena nanti bisa dipakai kembali untuk kegiatan peribadatan. Nah teman-teman, untuk Anda yang kesulitan untuk mendapatkan koil, itu mudah sekali. Bisa dicari di toko-toko online yang menyediakan spare part speaker TOA ini. Nah harganya variatif, boleh dicari yang murah dan yang mahal. Nah sebenarnya sih menurut saya semua produknya mirip-mirip, tapi ada yang mahal itu malah bukan dari TOA, tapi dibuat oleh produsen lain yang mengklaim dia memiliki kemampuan lebih awet. Mungkin dari segi nilai ketahanan dayanya ya. Nah tapi secara rekomendasi supaya dia balik ke asli secara spesifik serta nilai parameter pabriknya, saya lebih memilih yang bawaan TOA. Oke teman-teman, berikut ini adalah video tutorial star sharing yang saya bisa bagi. Semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video ini dibuat. Salam dan jangan lupa di share ya videonya jika dirasa bermanfaat.